Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ari Budi Prakoso, asal sekolah SMK Negeri 1 Petarukan, dengan fasilitator Bapak Bimas Yanto dan dengan pengajar praktik Ibu Penny Lestari. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Koneksi antara modul 1.4 tentang budaya positif, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan modul 1.4 tentang budaya positif adalah budaya positif yang diterapkan oleh siswa merupakan wujud nyata filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu kita sebagai pendidik, sebagai penuntun siswa dengan memperhatikan kodrat anak berdasarkan kodrat alam dan zaman, serta yang bertujuan pada perubahan budi pekerti yang lebih baik, sehingga anak dapat menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Sedangkan keterkaitan untuk modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada anak, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Sedangkan peran guru penggerak 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Dari hal-hal di atas, keterkaitannya adalah bagaimana nilai dan peran guru penggerak bisa mengimplementasikan budaya positif yang ada pada sekolah yang berpusat pada anak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sedangkan keterkaitan untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif yang ada pada sekolah adalah implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantoro yang terukur, konkret, terencana, dan sistematis. Oleh karena itu, inquiry apresiatif dengan tahapan bagja perlu diterapkan dalam rancangan pembuatan visinya. Rumusan visi mewujudkan peserta didik berkarakter, kompeten, inovatif, berbudaya, berakhlak mulia. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan koneksi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 dalam menciptakan budaya positif adalah seorang guru penggerak harus mengenali, memahami, dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi bisa tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka perlu pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dalam menjalankan prakarsa-prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak dapat terwujud. Dengan tahapan bagja maka akan muncul pembiasaan positif yang membentuk karakter positif sehingga terwujud budaya positif. Adanya budaya positif mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti
yang Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kedua, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketiga, posisi kontrol terdiri dari pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah harus melibatkan semua unsur di sekolah, baik siswa, guru, TU, dan stakeholder yang ada, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan positif, serta lingkungan yang kondusif dan budaya positif dapat terwujud. Perubahan berikutnya adalah mengetahui tentang posisi kontrol kita. Sebelum mempelajari modul ini, saya berada pada posisi kontrol, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Dan setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi manajer pada posisi kontrol saya dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan budaya positif yaitu ketika saya menangani permasalahan siswa dengan menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Meskipun ada perasaan tidak nyaman karena kebiasaan saya sebelum mempelajari modul budaya positif, yaitu menjadi posisi pembuat rasa salah dan sebagai penghukum. Meskipun begitu, posisi manajer adalah yang terbaik selama saya mempraktekannya. Posisi kontrol manajer saya mencoba mengimplementasikan dengan segitiga restitusi yang diawali dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan dalam pendekatan budaya positif di lingkungan sekolah perlu adanya sosialisasi dengan warga sekolah. Pertanyaan 4, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah merasa senang, sekaligus menjadi tertantang menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan mengimplementasikan segitiga restitusi. Hal ini disebabkan karena pada posisi ini kita akan memberikan kesempatan pada siswa untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tanpa menjudge, dan guru memberi pertanyaan pematik tentang keyakinan kelas sehingga siswa bisa mencari solusi secara mandiri masalahnya dengan mengacu pada keyakinan kelas. Posisi kontrol sebagai manajer dan implementasi segitiga restitusi merupakan hal yang terbaik selama ini. Oleh karena itu, strategi dalam penyusunannya perlu disosialisasikan ke seluruh warga sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada adalah nilai-nilai kebajikan serta sekolah yang ramah terhadap anak. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seseorang guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat rasa bersalah atau penghukum, menjadi posisi kontrol manajer serta mensosialisasikan segitiga restitusi. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai?
dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Pada saat itu perasaan saya ketika menjadi penghukum adalah merasa bangga karena siswa mematuhi segala perintah dari saya karena indisipliner. Sedangkan perasaan saya ketika menjadi pemberi rasa salah adalah merasa benar dan memaksa siswa untuk mengerti keadaan dengan rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar mencoba menjadi posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Dan saya merasa lebih tenang dan bangga karena siswa bisa menyelesaikan masalah sendiri dari dorongan intrinsik, serta siswa tidak terluka hatinya atau dendam. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya sudah mempelajari modul ini. Saya sudah pernah mempraktekkan segitiga restitusi, akan tetapi tahapannya tidak lengkap, yaitu menanyakan pada permasalahan siswa dan siswanya mengalami perubahan sikap karena broken home. Saya mempraktekkan dimulai dengan menstabilkan identitas, dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Tetapi di sini saya tidak menanyakan keyakinan kelas, akan tetapi keyakinan akan perbuatan menurut agama dan norma yang ada di agama. Karena keyakinan kelas baru saya kenal ketika mempelajari modul ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan proses budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan proses budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah membuka mindset guru agar berubah dari posisi kontrol penghukum dan pemberi rasa salah menjadi manajer. Berkolaborasi dengan melibatkan semua unsur di sekolah, baik siswa, guru, TU, dan stakeholder yang ada, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan positif, serta lingkungan yang kondusif dan budaya positif dapat terwujud. Mungkin itu saja koneksi antar materi modul 1.4.A.8. Masih jauh dari kata sempurna. Dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Menangkap ikan dengan alat jala, dengan perahu biru tumpangannya. Jika ada perkataan yang salah, maafkan daku karena melakukannya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.